Kenapa alasan yang ketiga kenapa manusia? Karena ditipu oleh setan. Ditipu oleh setan. Dan bagaimana caranya supaya kita nggak ditipu oleh setan? Saudara kekasih dalam Tuhan, caranya adalah Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita masih lanjut dengan materi kita minggu lalu, karena kita akan terus belajar dari para tokoh-tokoh di dalam Alkitab, baik keberhasilan mereka dan juga kegagalan mereka. Saudara, hari ini kita akan belajar mengenai tentang tiga alasan mengapa manusia menjadi jahat, dan tiga alasan kita menjadi tidak jahat. Jadi kalau boleh saya mau uraikan, hari ini kita belajar mengapa sih manusia menjadi jahat, dan kalau kita diperhadapkan dengan hal itu, bagaimana caranya agar kita tidak menjadi orang jahat. Ini penting sekali, dan kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama, masih kita belajar dari Kain. Mari kita lihat Kejadian pasal 4, saudara. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel ke adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita belajar Alkitab, pada bagian ini dan bagian-bagian selanjutnya di dalam firman Tuhan, maka kita perlu mendalami dan perlu memahami dengan sungguh-sungguh, yaitu ayat Kejadian 3 ayat 15. Karena Kejadian 3 ayat 15 ini adalah tiang, pondasi, struktur yang kuat di dalam Alkitab. Jadi kalau boleh saya mau mengatakan, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, maka pondasinya berdiri di atas ini. Kejadian 3 ayat 15. Jadi kalau saudara membaca Perjanjian Lama atau saudara membaca Perjanjian Baru, maka seluruh Alkitab Pak Yanto disusun atas Kejadian 3 ayat 15. Kalau boleh saya mengatakan bahwa Kejadian 3 ayat 15 ini seperti induk dari semua nubuatan yang ada di dalam Alkitab. Jadi Kejadian 3 ayat 15 ini semua nubuatan-nubuatan yang ada di dalam Alkitab dan penggenapan-penggenapan yang ada di dalam Perjanjian Baru dan seluruh penggenapan nanti di kitab Wahyu sebenarnya dibangun di atas Kejadian 3 ayat 15. Sehingga anak Tuhan perlu memahami dengan jelas apa yang dimaksudkan dengan Kejadian 3 ayat 15, supaya ketika kita belajar hari ini dan belajar seri-seri berikutnya, kita bisa memahaminya. Sebelum kita membahas 3 alasan mengapa manusia menjadi jahat dan 3 alasan bagaimana kita tidak menjadi jahat, mari kita lihat dulu Kejadian 3 ayat 15. Firman Tuhan berkata begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi Kejadian 3 ayat 15 kesimpulannya adalah bahwa ini adalah nubuatan mengenai bagaimana Yesus datang menjadi manusia dan apa yang dikerjakan Yesus ketika dia datang menjadi manusia. Saudara, Kejadian 3 ayat 15 mengatakan bahwa akan ada permusuhan. Saya harus mengulang-ulang bagian ini karena ini adalah bagian yang sangat penting dalam Alkitab. Bahwa akan ada permusuhan antara iblis dan keturunan dari Hawa. Keturunan dari Hawa dan Adam. Apa yang akan dilakukan? Bahwa keturunan Hawa nanti akan meremukkan, keturunan, anggaplah di sini, bahwa keturunan Hawa nanti
akan meremukkan kepala iblis. Kenapa harus meremukkan kepala iblis? Karena iblis dilambangkan sebagai meremukkan kepala ular, meremukkan kepala ular. Kenapa iblis dilambangkan sebagai ular? Karena kenapa harus kepalanya yang diremukkan? Saya ulang-ulang, karena di kepala ular itulah terdapat bisa yang mematikan. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nanti iblis akan dikalahkan oleh keturunan dari Hawa ini, di mana keturunan Hawa akan meremukkan kepala ular untuk mengalahkan iblis. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa ular itu akan menggigit tumit daripada keturunan Hawa ini, sehingga keturunan Hawa mengalami kematian. Tapi si iblis tidak sadar bahwa ketika dia menggigit tumit dari keturunan Hawa ini, ada darah yang menempel di mulutnya, di giginya. Dia tidak sadar bahwa darah itulah yang pada akhirnya mengalahkan iblis. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, boleh dikatakan bahwa Hawa dan Adam keturunannya sebagai manusia akan mencurahkan darahnya untuk mengalahkan iblis. Saudara, pertanyaannya, siapakah keturunan ini? Dialah Yesus. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Tapi pada waktu dia akan datang mengalahkan iblis, ia harus datang menjadi manusia. Kalau datang menjadi manusia, maka Yesus harus ada garis keturunannya. Keturunan dari Hawa dan Adam. Saudara, singkat cerita, kemudian janji Kejadian 3 ayat 15 untuk menurunkan Yesus sebagai Mesias, janji ini diturunkan kepada Abraham. Kemudian Abraham punya anak dua. Siapa? Ishak dan Ismail. Ishak punya anak dua. Namanya siapa? Esau dan Yakub. Janji Kejadian 3 ayat 15 tidak diberikan kepada Esau, tapi diberikan kepada Yakub. Yakub punya anak 12 laki-laki, jadi 12 suku bangsa Israel. Tetapi Allah pilih satu suku, namanya suku Yehuda. Diturunkanlah dari suku Yehuda Yesus. Tapi saudara yang terkasih, saya mau sampaikan bahwa pada waktu Yesus menjadi manusia, bukan karena hasil hubungan biologis antara Yusuf dan Maria, tetapi di mana itu adalah suatu peristiwa mujizat. Allah memakai rahim Maria untuk memproses keinsanian Yesus, sehingga waktu Yesus datang menjadi manusia, Yesus punya dua sifat, yaitu ilahi dan insani. Keinsaniannya inilah di mana Yesus disalibkan untuk mengalahkan iblis. Ceritanya begini. Nah, saudara, berarti sejak kala manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan langsung cari manusia. Tuhan langsung cari manusia untuk menyampaikan berita Injil ini. Jadi Kejadian 3 ayat 15 adalah nubuatan seluruh yang merangkai tentang kedatangan Yesus dan apa yang akan Yesus lakukan di atas kayu salib untuk mengalahkan iblis. Sehingga benar kalau Alkitab atau Yesus mengklaim dirinya mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Sehingga saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena Yesus memahami benar siapa dirinya, dia adalah Allah yang datang dalam wujud manusia dan dengan kemanusiaannya mengalahkan iblis, sehingga dia mengklaim akulah jalan, tidak ada jalan lain. Nah, saudara, selanjutnya setelah Tuhan menyampaikan, Allah menyampaikan kepada Adam dan Hawa rencananya melalui Adam dan Hawa untuk menurunkan Yesus. Kemudian, apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa? Ada satu pelajaran penting yang seringkali orang-orang tidak paham, yang seringkali dilewatkan, padahal itu adalah peristiwa yang sangat penting sekali. Apa yang Tuhan langsung didik kepada mereka? Mari kita lihat Kejadian 3 ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan mengatakan begini, Kejadian 3 ayat 21. Perhatikan. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Perhatikan, ini penting sekali. Setelah Tuhan menyampaikan programnya bahwa Allah punya rencana untuk menyelamatkan manusia, kemudian
Tuhan mengajari manusia tentang pengorbanan. Saudara lihat, sewaktu manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian mereka malu karena mereka sadar bahwa mereka telanjang, kemudian mereka mengambil daun pohon ara, menyematnya, menggunakannya untuk menjadi pakaian mereka. Tapi apa yang jadi? Ketika Tuhan masuk ke Taman Eden, Tuhan cari Adam, Hawa, di manakah engkau? Apa yang terjadi? Mereka malu, mereka bersembunyi. Tuhan tanya, kenapa kamu sembunyi? Kenapa kamu bersembunyi? Kami takut Tuhan, kami malu. Kenapa? Karena kami telanjang. Sebuah pertanyaan penting, bukankah Adam dan Hawa sudah menggunakan cawat dengan daun pohon ara? Tapi kenapa mereka masih telanjang di hadapan Tuhan? Karena ini membuktikan bahwa usaha manusia untuk menutupi dosanya tidak bisa. Karena usaha manusia tidak bisa menutupi dosanya, tidak bisa menanggulangi dosanya, maka Kejadian 3 ayat 21 ini juga merupakan nubuatan tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Saudara lihat, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan ambil binatang. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dikatakan, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan mengambil kulit binatang itu. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa. Ini ulang-ulang saya jelaskan. Saya yakin Tuhan Maha Kuasa. Bisa saja Tuhan binatang lagi lewat, Tuhan bilang, lepas kulit. Bisa saja kulit itu langsung terlepas, saudara. Ya, bisa bayangkan dia akan hidup dengan tidak ada kulitnya kan. Wah, siksa sekali binatang itu. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan ambil binatang itu, dicurahkan darahnya, kemudian diambil kulitnya, Tuhan buat pakaian, dan Tuhan kenakan kepada Adam dan Hawa. Barulah mereka tidak merasa telanjang. Saudara, pelajaran apa yang kita bisa ambil di sini? Bahwa sudah sejak dari awal, Alkitab memberitahukan kepada kita, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dengan usahanya, sehingga Tuhan harus mengorbankan binatang. Saudara, saya yakin waktu Tuhan mengorbankan binatang itu, hati Tuhan tersayat-sayat. Ya, kenapa? Karena ini adalah pengorbanan pertama di mana Tuhan mengorbankan seekor binatang. Saudara punya anjing saja, kemudian mati, sakitnya, sedihnya bukan main, bener nggak? Apalagi pada waktu ini Tuhan mencurahkan darah binatang itu sebagai perlambangan bahwa akan ada yang dikorbankan untuk menyelamatkan dosa manusia. Nah, sejak saat itu Allah mengajari manusia untuk melakukan korban-korban persembahan. Termasuk adalah yang terpenting adalah korban binatang dari yang sulung. Tuhan selalu minta yang sulung. Tuhan selalu minta yang sulung. Sejak dari awal yang dikatakan persembahan-persembahan itu, Tuhan selalu minta yang sulung. Kenapa Tuhan minta yang sulung? Karena sulung itu adalah yang terbaik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kata ungkapan sulung bagi orang Yahudi itu adalah sesuatu yang paling disayang. Karena yang sulung itulah yang akan mewarisi, sulung akan menjadi tiang tonggak, sulung akan menjadi pengganti dari kepala keluarga yang sulung yang laki-laki. Jadi sangat penting. Jadi kalau kita bisa melihat pelajaran dari sini, kita bukan cuma belajar tentang bahwa Yesus akan dikorbankan untuk dicurahkan darahnya untuk menebus dosa manusia. Tapi ketika kita berbicara persembahan, berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Ya, makanya seringkali kasihan juga, saya sedih juga kalau ada orang, ya nggak, ini cuma bercanda saja sih. Seringkali kalau kita memberikan persembahan, ketika kita buka dompet kita cari uang yang paling lecek, bener nggak? Karena kalau uang yang paling lecek, kotak persembahan tidak bisa menolak apa yang kita berikan di situ. Kalau boleh, sampai di rumah disetrika dulu bagus-bagus, ya enggak? Ya, kemudian berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan tidak minta semuanya, Tuhan juga tidak minta perpuluhan kita, tapi Tuhan hanya berikanlah yang terbaik menurut cara pandang saudara. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Berikan waktu yang terbaik, berikan cara pikir yang terbaik, berikan cara kerja yang terbaik, berikan hidupmu yang terbaik untuk Tuhan sebagai bentuk persembahan kita kepada Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, singkat cerita pada akhirnya seperti yang saya jelaskan minggu kemarin, kemudian Adam dan Hawa dalam Kejadian 4 ayat 1
dikatakan kemudian Adam dan Hawa bersetubuh dan kemudian punya anak yang pertama dan diberikanlah nama Kain. Saudara bisa bayangkan, ketika Adam punya anak namanya Kain, apa yang terjadi di dalam diri Hawa ketika ia mendapatkan anak yang pertama seorang laki-laki? Saudara lihat, kalau kita kaitkan Kain dengan Kejadian 3 ayat 15, saudara, ini suatu peristiwa yang baru saja terjadi dalam kehidupan Adam dan Hawa. Satu peristiwa yang tragis, satu peristiwa yang menyakitkan, satu peristiwa yang menakutkan Adam dan Hawa, di mana ada sebuah perubahan yang begitu luar biasa. Perubahannya apa? Dari hidup yang enak di Taman Eden, berubah menjadi rusak semuanya di luar Taman Eden. Yang tadinya bisa berjumpa dengan Allah, kemudian dia tidak bisa berjumpa lagi dengan Allah. Semuanya menjadi rusak. Semuanya menjadi tidak baik-baik saja. Yang tadinya mereka tinggal petik-petik dan makan dari Taman Eden, sekarang Adam harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka. Saudara bisa bayangkan apa yang ada di pikiran Adam dan Hawa ketika mereka mendapatkan Kejadian 3 ayat 15. Langsung muncul harapan bahwa akan satu saat nanti bahwa dosa akan diselesaikan dan mereka akan kembali hidup seperti di Taman Eden, menikmati semua yang pernah mereka rasakan. Ketika anak mereka lahir, mereka langsung punya pemikiran, wah luar biasa, pasti Tuhan akan menggenapi peristiwa ini melalui anak-anakku. Dan yang pertama adalah Kain. Oleh karena begitu sukacitanya Hawa mendapatkan seorang anak, kemudian mereka memberikan nama Kain. Apa arti Kain? Kita lihat Kejadian pasal 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, apa yang dikatakan oleh perempuan itu? Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Saudara, Kain kalau boleh tersirat artinya Hawa mengatakan, aku mendapatkan seorang anak laki-laki karena pertolongan Tuhan. Saudara, kata pertolongan Tuhan dalam bahasa Ibraninya adalah YHWH. Ini membuktikan bahwa Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka tetap menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa kepada anak-anak mereka? Mengajari anak-anak mereka untuk melakukan korban persembahan. Kenapa harus melakukan korban persembahan? Apakah karena mereka diselamatkan karena melakukan korban ini? Bukan. Anak-anak Adam dan Hawa mendidik mereka dengan benar untuk melakukan korban persembahan. Dibuktikan oleh Habel, di mana Habel melakukan persis apa yang diperintahkan Tuhan untuk melakukan korban persembahan tersebut. Anak dari binatang yang sulung yang dipersembahkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemudian Adam dan Hawa mengajari anak-anaknya untuk melakukan korban persembahan. Bukan karena mereka diselamatkan karena persembahan itu, bukan. Tapi korban persembahan ini adalah bentuk nyata dari iman mereka, bahwa mereka percaya bahwa satu saat nanti akan ada juru selamat yang menebus dosa manusia. Jadi saudara, kalau saudara membaca di dalam Perjanjian Lama, di mana orang-orang datang untuk beribadah dan melakukan korban persembahan, mereka diselamatkan bukan karena korban itu, bukan. Mereka diselamatkan oleh iman mereka. Mereka diselamatkan, ditebus dosa mereka karena iman mereka kepada pengorbanan Yesus. Bentuk mereka percaya kepada Yesus yang akan menebus dosa mereka adalah mereka dengan jalan melakukan korban persembahan. Tidak beda dengan kita hari ini. Bukti orang percaya Yesus apa? Masuk gereja. Bukti orang percaya Yesus apa? Berbuat baik. Bukti bahwa orang percaya Yesus apa? Melakukan menyenangkan hati Tuhan. Bukti orang percaya Yesus apa? Melayani Tuhan. Bukti orang percaya Yesus. Jadi bukti iman yang tidak nampak itu akan terlihat dari apa yang diperbuat oleh manusia. Sehingga di dalam Perjanjian Lama, korban-korban yang dilakukan itu bukan sebagai bentuk itu alat keselamatan
keselamatan, tapi sebagai bentuk kepercayaan mereka kepada Tuhan yang akan datang. Jadi saudara, saya mengatakan begini, sepanjang perjalanan sejarah kehidupan manusia dari sejak manusia jatuh dalam dosa sampai akhir zaman, keselamatan caranya cuma satu, percaya kepada Yesus. Tidak ada cara yang lain. Tapi ya, perhatikan, konsepnya sedikit berbeda. Kalau sebelum Yesus mati di kayu salib dalam perjanjian lama, kalau seandainya di sini salib, dan orang yang sebelum Yesus mati di salib, cara iman mereka begini, saya percaya kepada Yesus yang akan datang untuk mati di salib. Kalau kita bukan seperti itu, kita melihatnya ke belakang. Saya percaya kepada Yesus yang sudah. Jadi saudara lihat, kalau di sini yang akan, kalau yang di sini sudah. Oke? Sepanjang selamatan tetap karena percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Nah, saudara yang terkasih, Adam dan Hawa mendidik Kain dan Habel dengan cara yang benar, sehingga mereka melakukan korban persembahan. Tapi pertanyaannya adalah dari pelajaran kita hari ini, dari judul ini, 3 alasan mengapa manusia menjadi jahat. Kita belajar dari Kain. Kenapa Kain pada akhirnya menjadi jahat? Yang pertama, mari kita lihat saudara. Yang pertama, kita lihat dalam Kejadian pasal 4 ayatnya yang ke-3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Pertama, kenapa Kain menjadi jahat? Kalau dilihat dari persembahannya saudara, yang membedakan adalah ayat 4, Habel dikatakan mempersembahkan dari yang sulung. Tetapi Kain tidak. Tidak ada kata bahwa ia memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan yang kedua, Alkitab sudah menjelaskan dalam Kejadian pasal 3 ayat 21, bahwa yang dipersembahkan itu adalah binatang yang dicurahkan darahnya sebagai perlambangan atas kedatangan Yesus nantinya di kayu salib. Saudara, Kain tidak mengindahkan firman Tuhan. Bagian pertama yang kita bisa pelajari dari Kain adalah kenapa Kain menjadi jahat. Karena Kain tidak peduli dengan firman Tuhan. Kain tidak peduli dengan perintah Tuhan. Saudara, sepanjang perjalanan sejarah manusia, kalau kita sudah belajar dispensasi teologia, dari dispensasi kesucian, dari dispensasi keinsyafan, dari dispensasi pemerintahan manusia, dari dispensasi hukum perjanjian, hukum Taurat, anugerah, semua kejatuhan manusia ke dalam dosa hanya satu intinya, di mana manusia tidak lagi peduli dengan firman Tuhan, dengan Alkitab. Ketika kita tidak peduli dengan Alkitab, saudara, maka kita akan menjadi jahat. Kejahatan kita ya mungkin ada yang ekstrim, ada yang tidak ekstrim. Tapi tetap kejahatan adalah kejahatan di mata Tuhan. Kenapa saudara? Karena Alkitab adalah buku panduan. Kalau saudara beli HP, maka saudara akan ada buku panduan. Saudara mau lihat bagaimana cara kasih masuk kartu SIM-nya, bagaimana cara mengoperasionalkannya di situ. Di buku panduan. Jadi buku panduan hidup kita ini Alkitab. Loh ya, kalau kita tidak pernah baca Alkitab, kita tidak pernah merenungkan Alkitab, dan kita tidak mengaplikasikan Alkitab dalam hidup kita, kita akan menjadi jahat seperti Kain. Sehingga penting sekali kita baca Alkitab. Sehingga penting sekali kita merenungkan. Keuntungan hari ini apa saudara? Keuntungan hari ini, kita punya HP, punya ponsel. Hampir semua orang Kristen ada ponselnya, ada Alkitab, benar. Punya kesempatan yang banyak, waktu yang banyak untuk kita merenungkan firman Tuhan, merenungkan. Saudara, kelemahan saya adalah saya orang yang suka sekali membaca. Sehingga kalau saya pergi kemana-mana, saya harus membaca buku. Tapi agak ribet juga ketika saya harus bawa buku secara buku fisik. Ya, seringkali saya kelupaan. Nah, kalau saya tidak membawa buku dan saya ketika saya mau membaca buku dan tidak ada buku, itu jadi siksa sekali saya. Bukan buku novel, tapi buku-buku rohani, buku-buku teologi dan sebagainya. Ketika saya pergi keluar kota, saya naik pesawat atau saya pas di bandara menunggu, saya akan membaca buku firman-firman Tuhan
yang menguatkan saya. Jadi saudara terkasih di dalam Tuhan, yang pertama, alasan pertama manusia menjadi jahat karena pertama, firman Tuhan diabaikan. Kedua, apa yang menjadi? Jadi kalau kita mau tidak jahat, 3 alasan. Yang pertama, kenapa manusia menjadi jahat? Karena mengabaikan firman Allah. Bagaimana supaya kita tidak menjadi jahat? Ya jangan abaikan firman Allah. Harus firman Allah menjadi kekuatan, menjadi penopang, menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kita supaya kita nggak jadi jahat. Yang kedua, kenapa manusia menjadi jahat? Perhatikan dalam Kejadian pasal 4 itu, saudara. Ayatnya yang kelima. Kejadian 4 ayat 5 berkata begini. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, saudara. Kira-kira menurut saudara, kalau saudara ini ada pada posisi Kain nih, ya. Kalau saudara ada pada posisi Kain, dan ketika saudara memberikan persembahan dan Tuhan bilang, maaf Kain, persembahanmu saya tidak terima. Kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Pak Tony, kira-kira Pak Tony mau bikin apa? Kira-kira kalau posisinya Pak Tony sebagai Kain, ganti, ya enggak? Oh, maunya Tuhan apa sih? Mauku itu persembahkan binatang. Minta binatang sama Habel, adiknya, bener nggak? Atau suruh Habel persembahkan atas nama dia, Kain. Iya kan? Betul nggak? Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Kain. Tuhan kasih ingat. Salah. Kalau salah, maka langkah yang kedua kenapa orang jadi jahat? Kain tidak bertobat. Kain tidak bertobat. Apa yang jadi ketika Tuhan tegur? Yang terjadi atas Kain apa? Kain bukannya sadar, bukannya kembali, bukannya melakukan yang baik, malah yang dikatakan Kejadian pasal 4 ayat 5 apa? Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Marah sama Tuhan. Harusnya kalau kita tahu itu kesalahan, maka langkah kedua supaya kita tidak menjadi jahat, bertobat. Kalau kita tahu itu salah. Kalau kita tahu tidak menginjil salah, bertobat. Apa itu bertobat? Bertobat pertama, bertobat artinya berbalik 180 derajat. Jangan 360. Kalau 180 derajat itu berarti baliknya begini. Kalau 360 balik lagi begini. Wah, kembali lagi jadi jahat. Ya. Jadi berbalik 180. Yang tadinya kita menyakiti hati Tuhan, yang tadinya kita tidak mengutamakan Tuhan, dan Tuhan tegur kita dalam hidup ini. Jangan marah kalau Tuhan tegur. Itu adalah cara Tuhan supaya kita berbalik, bertobat kembali kepada Tuhan. Tapi ingat, bertobat itu bukan cuma bicara tindakan. Pertobatan itu bukan cuma tindakan, tapi pertobatan itu Tuhan harus melihat sampai di hati. Sama dengan begini, saudara, kalau ada seorang pencuri ayam yang kebiasaannya mencuri, kemudian ditangkap polisi, dia tidak lagi mencuri karena dia takut sama Pak Polisi, itu bukan bertobat. Bisa paham maksud saya? Jadi kalau ada pencuri ayam, mencuri, ditangkap, dia kebiasaan mencuri, ketangkap, kemudian tidak mencuri beberapa waktu lamanya karena takut sama Pak Polisi ditangkap lagi siksa, itu bukan bertobat. Kalau pertobatan kita tidak melakukan hanya karena takut dipukul, takut dihukum, itu bukan pertobatan. Jadi kalau kita bertobat, kita yang tadinya tidak mengasihi Tuhan, sekarang yang tadinya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, dan kemudian kita tidak lagi melakukan hanya karena takut dipukul, hanya takut dihukum, itu bukan bertobat. Pertobatan itu sampai dalam hati, di mana sang pencuri itu yang tadinya mencuri, biasa mencuri, kemudian dia bertobat, artinya sampai di dalam hatinya udah nggak mau lagi yang namanya mencuri. Udahlah, saya udah nggak mau lagi mencuri. Kenapa? Nggak enak hatiku karena aku menyakiti hati Tuhan. Jadi pertobatan itu bukan bicara hanya yang tadinya melakukan tidak baik dan sekarang tidak melakukan yang tidak baik karena takut sama persekutuan, takut sama Pak Pendeta, takut sama anak Tuhan lainnya, takut nanti jangan sampai kelihatan, ya enggak? Kan gitu ya Pak Cengli dulu ya, di awal. Dulu kita juga begitu, waktu saya mau berhenti merokok, cara saya berhenti merokok, takut orang lain lihat. Jangan sampai lagi jalan, lagi merokok, jangan-jangan ada anak Tuhan lewat, lihat, malu kan, bener enggak? Oh, jangan sampai nanti Pak Pendeta lihat, malu. Itu bukan bertobat, itu takut namanya. Bertobat itu sampai di dalam hati, gitu loh. Jadi, kenapa manusia jadi jahat? Karena ketika ada kesalahannya dia nggak mau bertobat. Bagaimana caranya supaya jangan jadi jahat? Ya bertobat. Hati kita dibaharui, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Ini bukan bicara kita masuk gereja bukan karena kebiasaan.
Kita masuk gereja karena kita memang mengasihi Tuhan. Kita beribadah karena kita mengasihi Tuhan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya dihimpit dengan begitu banyak intimidasi, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pemimpin, pasti iblis tidak akan mungkin membiarkan saya lenggang kangkung. Saya bisa merasakan bagaimana himpitan tekanan dari kuasa gelap menghimpit saya. Nanti kita akan lihat. Ya, begitu luar biasa. Karena iblis pasti akan berusaha menghancurkan hidup saya supaya menghancurkan sampai rontok-rontok sampai bawahnya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, berat sekali menjadi seorang pemimpin. Karena sasaran tembak setan itu fokusnya ke pemimpin. Saudara bisa bayangkan kalau ini ilustrasi. Saudara bisa bayangkan kalau saya berselingkuh. Ini ilustrasi. Jadi jangan saudara anggap ini betulan. Nanti pulang ibadah saudara langsung mulai cerita-cerita. Siapa itu selingkuhannya Pak Sigit siapa? Selingkuhannya Pak Sigit siapa? Bukan. Ini ilustrasi. Loh ya, kalau saya selingkuh sampai saya punya anak kemudian ketahuan, apa yang jadi? Apa saudara tidak malu? Malu sekali. Kalau yang bertanya, Pak Pendetamu itu yang di YouTube? Oh bukan. Memang berat saudara, tapi kita lihat. Kenapa yang ketiga ini penting nih? Ini penting nih. Kenapa kita menjadi jahat? Kenapa si Kain itu menjadi jahat? Kenapa sih? Ini bagian terakhir khotbah saya. Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 8 dan 9. Saudara yang terkasih, 1 Yohanes 3, 8 dan 9 berkata begini, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kita lihat saudara juga ayat yang ke-10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ayat 12 berkata, 1 Yohanes 3 ayat 12. Karena ini satu rangkaian. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh adiknya, dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Saya mau bilang begini, kenapa kita menjadi jahat? Kenapa Kain menjadi jahat? Perhatikan baik-baik. Sebelum saya menjelaskan, saya mau mengatakan yang ketiga karena pengaruh dari si jahat. Pengaruh dari si jahat. Perhatikan, saya mau bilang, orang percaya Yesus tidak mungkin kerasukan setan. Tidak mungkin. Orang yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi tidak mungkin kerasukan setan. Orang yang percaya Yesus tidak mungkin kena santet. Gak ada. Bohong itu. Pengkhotbah-pengkhotbah yang ada di dalam YouTube mengatakan bahwa orang Kristen percaya Yesus masih bisa kesantet, masih bisa kerasukan setan. Tidak ada data bukti di dalam Alkitab bahwa orang percaya Yesus kerasukan. Gak ada. Setiap kali Yesus melepaskan orang-orang dari ikatan-ikatan kuasa gelap, itu semuanya adalah orang-orang yang tidak percaya Yesus. Tidak mungkin. Jadi kalau saudara pulang kampung, misalkan ke tempat kampung kalian, katanya ada dukun yang paling hebat. Alah, gak ada cerita. Gak ada. Anak Tuhan gak akan mungkin kena kayak gitu. Kenapa? Karena orang percaya Yesus, sudah ada Yesus di dalam hati. Tidak mungkin setan bersama-sama di dalam diri kita, gak mungkin. Jadi tidak ada cerita kerasukan setan. Gak ada. Ya. Nah, lo ya anehnya ada pendeta kerasukan setan, itu yang saya heran. Oke, saudara, nggak ada. Tapi ingat, setan tahu persis, Efesus pasal 6, setan tahu persis bahwa dia tidak bisa merasuki saudara. Tapi dia akan berusaha untuk merasuki ide-idenya, pikirannya, prinsipnya, cara berpikirnya ke pikiran kita. Itu yang akan dia lakukan. Sehingga ketika saudara menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, saudara akan banyak sekali mendapatkan ide-ide dari setan. Kalau dalam Efesus, Paulus mengatakan si setan akan memanahkan panah-panah api si jahat. Itu panah-panah api si jahat itu adalah bagaimana idenya setan dimasukkan ke kita. Saudara lihat contoh misalkan, saudara marah sama seseorang. Marah karena orang itu menyakiti hati saudara. Apa yang ada? Kemudian muncul dalam pikiran kita, oh iya dia memang
Kok seolah-olah ada muncul dari luar masuk pikiran-pikiran yang jahat. Udah kalau begitu, ya kalau begitu udah deh, pokoknya sikat saja. Itu pikiran-pikiran dari si jahat. Memanahkan panah-panah api si jahat. Dia tahu nggak bisa merasuki saudara. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa alasan yang ketiga kenapa manusia? Karena ditipu oleh setan. Ditipu oleh setan. Dan bagaimana caranya supaya kita nggak ditipu oleh setan? Saudara kekasih dalam Tuhan, caranya adalah mulailah berdiam diri di hadapan Tuhan. Ketika saudara punya pergumulan yang berat, beberapa minggu ini saya merasakan bagaimana tekanan dari kuasa kegelapan begitu luar biasa bagi saya. Saya merasakan bagaimana tekanan himpitan itu begitu luar biasa tertanam masuk ke dalam pikiran saya. Diserang. Ketika saya mau tidur, cuma kalau masalah tidur, saya kalau bilang tidur langsung tidur biar mau pikiran seperti apa. Ya, benar-benar begitu luar biasanya tekanan-tekanan itu. Saudara, itulah cara Tuhan melatih saya juga untuk bisa mengalahkan tipu muslihat setan itu. Maka saudara, yang saya dapati caranya adalah saya bersyukur juga dengan tekanan-tekanan itu, dan saya belajar dari Tuhan bagaimana cara mengatasi tekanan-tekanan pikiran-pikiran negatif yang mencoba untuk menghancurkan hidup kita. Dalam pekerjaan lah, dalam rumah tangga, anak-anak dan sebagainya. Saudara, maka yang saya lakukan adalah saya mulai berdiam diri. Saya tenangkan pikiran saya tidak mau berpikir apapun. Ini biasanya berdiam diri di hadapan Tuhan. Kalau bahasa saya mungkin ini agak sedikit vulgar. Saya biasa mengatakan meditasi Kristen. Saudara bisa mencobanya. Ketika Pak Yanto penuh dengan tekanan dengan pekerjaan atau apapun, mulailah berdiam diri di hadapan Tuhan. Tidak berkata apa-apa, tidak memikirkan apa-apa. Bermeditasi, mendiamkan diri, saudara tenangkan. Sambil menantikan hadirat Tuhan. Sampai pikiran saudara tenang. Sampai pikiran kita sejuk. Dan kemudian hati kita dari dalam batin. Ada satu kekuatan yang berasal dari Tuhan. Karena dia ada di dalam batin kita. Dia mulai memberikan sukacita. Dia mulai menyatakan hadiratnya. Dia mulai memberikan kita kebahagiaan. Dia mulai memberikan kita ketenangan. Dan dia mulai memberikan kita pokok-pokok doa untuk berdoa. Untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan Tuhan yang dia sampaikan di dalam batin kita. Kalau kacau lagi, datang lagi ke Tuhan. Jangan ambil ponsel saudara. Jangan ambil ponsel saudara. Karena ponsel saudara tidak memberikan jawaban apapun. Karena jawaban itu ada di dalam batin saudara. Ya, jangan kemudian jalan ke sana kemari. Enggak, datang aja ke kamarmu. Berdiam diri. Mungkin membutuhkan waktu 20-30 menit untuk berdiam diri. Tidak mengatakan apapun. Saya terkadang sampai 30 menit saya menenangkan pikiran saya. Kemudian saya membiarkan Tuhan menguasai diri saya di dalam batin. Dan kemudian kekuatan terjadi dalam hidup kita. 3 alasan mengapa manusia menjadi jahat. Karena manusia mengabaikan firman Allah. Karena manusia tidak mau bertobat. Karena manusia ditipu oleh tipu si jahat. Bagaimana caranya 3 alasan kita untuk tidak menjadi jahat? Jangan abaikan firman Tuhan. Kalau kita tahu salah, kita bertobat. Bukan hanya bertobat dalam tindakan, tapi bertobat dalam batin. Kemudian yang ketiga, jangan biarkan iblis menipu kita, tapi berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan memberikan kekuatan pada kita. Amin.